Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para pendengar setia Cipta Cerita Diary. Oh ya, sebelumnya gua mau minta maaf ke kalian ya, karena bulan-bulan kemarin gua belum bisa upload video karena kan jadwal terlalu padat. Ya maklumlah, sebagai buruh kecil-kecilan kita juga dituntut eh, ekstra waktu untuk membuat sebuah konten. Dikarenakan membuat sebuah konten ini juga membutuhkan waktu yang sangat lama ya. Tapi alhamdulillah bulan kemarin juga gua dapat sedikit rezeki, jadi kita eh, bisa membangun apa ya namanya ya, sebuah ruangan kecil ini untuk bisa bercerita seputar kisah horor. Dan sebelumnya juga gua mau ngucapin terima kasih banyak ke kalian bagi yang sudah subscribe. Semoga kalian dipermudah rezekinya dan selalu diberi kesehatan. Amin. Dan bagi kalian yang belum subscribe, kalian bisa bantu kami dengan mengeklik tombol subscribe agar kami menjadi lebih bersemangat untuk membuat cerita-cerita horor buat kalian. Dan pada kesempatan malam hari ini saya akan membawakan sebuah kisah ya yang berjudul Pohon Randu. Kira-kira di tempat kalian masih ada pohon randu nggak? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Oke, tanpa banyak basa-basi lagi, mari kita langsung saja ke ceritanya. Jadi kisah ini diceritakan oleh mendiang omku. Panggil saja beliau dengan sebutan Om Nardi. Waktu itu dia masih tinggal bersama dengan orang tuanya yang tidak lain adalah kakekku dari garis ibu. Tempat tinggal mereka memang masih berada di wilayah pedesaan. Kebetulan desa di mana kakekku tinggal dekat dengan sebuah pasar. Hanya dipisahkan oleh sungai, sawah, dan bangunan tua bekas sekolah. Nanti malam kita cari uang tambahan lagi ya. Lumayan bisa buat beli tua nanti, ajak Sinardi kepada teman-temannya. Sudah menjadi sebuah rahasia umum bagi yang tinggal di desa tersebut bahwa Nardi dan teman-teman sepermainannya termasuk gerombolan anak yang suka sekali dengan yang namanya tua. Ya, nanti malam kita bantu-bantu angkat sayuran di pasar aja ya, biar kita dapat duit, kata Nanang sambil menyetujui keinginan Sinardi. Gerombolan itu terdiri dari 6 orang remaja, yaitu Nardi, Nanang, Parmin, Surip, Slamet, dan Sihardi. Malamnya sesuai rencana mereka berenam pergi ke pasar. Tumben tuh lampunya mati, ucap si Parmin saat melihat lampu yang berada di atas jembatan penghujung desa dan pasar yang tidak menyala. Mungkin korslet kali. Ih, kamu takut ya? Ucap Siardi. Walau dia sendiri sebetulnya juga merasa ngeri dengan kondisi yang dia lihat. Udah, ayo, gak usah mikir yang aneh-aneh. Kita jalan aja. Terus kalau kemudian kita takut, kita tinggal lari aja. Gitu kan enak, ajak Surip yang tidak sabar. Setuju dengan usul Surip, segera mereka berenam berjalan menuju jembatan yang menghubungkan desa milik mereka dan bangunan sekolah lama itu. Woi, berhenti, kata Surip. Loh, kenapa berhenti? Kata si Parmin heran. Mereka sudah sampai di bibir jembatan, tinggal lari, malah Surip minta mereka untuk berhenti. Kita siap-siap dulu ya, habis itu kita lari kencang. Semuanya memandang Surip heran. Justru ketika mereka berhenti, suasana malah makin terasa mencekam. Goblok kamu Sur, emang kita mau lomba lari? Harus siap-siap segala, sumut Sinardi. Iya nih, kenapa harus berhenti? Tinggal jalan atau lari aja malah harus berhenti. Sekarang malah bisa lihat ke pohon samping itu. Di sana pernah ditemukan mayat juga kan? Lanjut Sinardi. Udah, jadi ke pasar apa enggak ini? Malah ngomongin yang aneh-aneh.
tengah Parmin. Ya udah yuk, siap-siap ya. Hitungan ketiga kita langsung lari sampai dekat pasar. Ingat, jangan ada yang berhenti di depan bangunan tua itu. Surip memberikan penjelasan. Mereka semua pun setuju dengan usul Surip, karena mereka tahu kalau bangunan tua itu juga tidak kalah seramnya. 1, 2. Baru hitungan kedua, mereka semua sudah tunggang langgang meninggalkan Surip paling belakang. Terdengar umpatan-umpatan yang muncul di bibir Surip. Akhirnya mereka semua sudah sampai di dekat area pasar. Suasana di sini sudah terbilang ramai. Di sana sudah ada banyak pedagang yang sedang memilih sayuran dari pengepul. Brengsek kalian, baru hitungan kedua aja pada lari, ujar Surip kehabisan nafas. Malas kalau aku lari paling belakang. Apalagi kemarin Manawir baru diganggu sama penunggu pohon melinjo di depan bangunan itu. Ih, serem lah, kata Sinardi. Ah, kamunya aja yang kurang cepet, Sur, ajak Slamet tertawa melihat ekspresi Surip. Kampret emangnya kalian. Kudoain biar nanti kalian diganggu sama penunggu pohon melinjo itu, sungut Surip. Udah, ayo kita cari uang aja. Habis itu kita beli tuak, kata Hardi sambil berjalan menuju pasar. Benar, suasana pasar sudah ramai dengan para pedagang. Mereka berenam langsung menyebar menawarkan jasa kuli panggul. Dan hal ini sudah menjadi kebiasaan mereka. Apalagi besok adalah hari libur, jadi mereka leluasa untuk pulang ke rumah tanpa takut dimarahi orang tua. Le, sini bantuin si Mbok bawa karung ini, ucap si nenek yang meminta Nardi untuk membantunya membawa karung beras. Kuat Ale, lanjut nenek tersebut. Mbok, saya kuat kok. Ini mau diangkat di mana ya? Jawab Sinardi. Memang tubuh Sinardi ini lumayan kurus, tapi terlihat kekar. Jangan dikira bahwa dia orang yang tidak mampu. Karena dari mereka berenam, justru Nardi merupakan anak dari juragan tanah. Di sana Le, di dekat situ, kata nenek tersebut sambil menunjukkan sebuah lapak sederhana. Tanpa bertanya lagi, Nardi langsung memanggul karung beras tersebut. Sesekali dia melihat ke kanan ke kiri, takut jika ada saudara atau tetangga yang melihatnya. Dan kalau itu terjadi, sudah pasti akan dapat marah dari bapaknya yang super galak. Iki Le upahmu, matur suwun yo. Si Mbok cuma bisa ngasih kamu segini. Oh, enggak Mbok, nggak apa-apa kok. Nardi kesana lagi ya Mbok, ucap Nardi sambil menerima uang tersebut. Baginya 100 perak jauh lebih sedikit dibanding dengan uang jajannya. Tapi kasihan dengan nenek tersebut, Nardi sendiri tidak mempermasalahkannya. Dan orang tuanya selalu mengajarkan kepada Nardi kalau uang hanya sebatas nilai tukar. Yang terpenting adalah niat kebaikan di baliknya. Beberapa jam sudah mereka lewati. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Sudah waktunya mereka pulang dan membeli tuak untuk diminum di pos ronda desa. Ayo sini, kumpulin semua uangnya, pinta Sinardi. Serentak mereka mengumpulkan uang receh yang mereka dapatkan. Malam ini mereka sangat beruntung karena mendapatkan hampir Rp5.000, yang berarti bisa membeli 2 botol tuak dan kacang rebus. Ini siapa yang paling sedikit ya dapatnya, kata Nardi setelah menghitung uang yang mereka peroleh. Aku cuma dapat 500 perak nih, Parmin menjawab dengan ekspresi cengar-cengir. Ya udah, berarti kamu yang harus beli dan bawa tuaknya, lanjut Sinardi. Setelah itu mereka langsung menuju warung yang menjual tuak. Kali ini
Parmin yang harus membeli dan membawa itu semua sampai ke pos ronda desa. Kayaknya ini udah semua deh. Yuk pulang yuk. Lagian ini juga udah mau jam 12, kata Parmin sambil melihat jam yang ada di warung tersebut. Perjalanan menuju desa tidak kalah seram. Di sana hanya ada satu akses dan itu harus melalui bangunan tua dan jembatan. Nggak usah lari deh, kali ini capek aku. Ntar nggak jadi pesta lagi kalau malah ketiduran, ucap si Nanang yang sudah merasa lelah karena harus bolak-balik menjadi kuli panggul. Iya, jalan aja, jalan biasa aja ya. Tapi yakin kalau nanti tidak ada demit yang muncul. Ucap Selamat bercanda. Ah, cangkemmu mat, ditamparin beneran, kapok nanti kamu, saut Surip jengkel dengan kejadian tadi. Sesampainya di ujung pasar, terlihat jalan yang sudah sepi dan gelap. Di sana terasa aura yang muncul adalah kengerian. Bangunan tua dengan beberapa genting yang sudah lepas, apalagi pohon-pohon besar yang ada di sekitarnya. Ya udah yuk kita jalan, kata si Hardi. Sambil menguatkan mental, mereka segera berjalan menuju desa tempat tinggal. Namun saat melintasi bangunan itu, tiba-tiba Surip teriak dan balik menuju pasar. Panik melihat kelakuan Surip, segera mereka berlima menyusulnya. Kenapa kamu Sur? Ucap si Nanang. Iya, kenapa kamu Sur? Kata Parmin yang khawatir dengan Surip. Aku tadi ngelihat ada nenek-nenek di sana, tapi di sebelahnya ada pocong, ujar Surip yang panik. Di mana? Aku nggak lihat apa-apa loh, kata Nardi yang bingung. Karena tadi mereka berenam berjalan beriringan. Itu tuh, di bawah bocor itu, dia melambaikan tangan ke arah kita. Makanya aku lari, jelas si Surip. Udah, yuk sekarang kita pulang. Sur, kamu di tengah aja ya jalannya, kata Hardi menenangkan si Surip. Mau tak mau Surip menyetujui usul tersebut. Mereka pun akhirnya kembali berjalan menuju desa. Namun sekali lagi saat mereka sampai di bangunan tua, Surip kembali berteriak dan lari menuju pasar. Kaget dengan apa yang dilakukan oleh Surip, mereka berlima kembali mengejarnya. Itu tuh nenek-nenek sama pocongnya nyegat kita. Kalian lihat gak sih? Jelas si Surip. Serentak mereka hanya menggelengkan kepala. Waktu itu Surip sama sekali tidak mau pulang. Sedang mereka tidak mungkin bermalam di pasar karena di sana masih ada banyak orang-orang yang jahat. Ya udah Sur, gini aja. Nanti kamu gandeng tanganku aja ya. Kamu merem pas lewat bangunan itu. Soalnya ini udah jam 12:30 malam, ujar Nanang yang juga jengkel dengan kelakuan Surip. Setuju dengan usul tersebut, akhirnya mereka kembali lagi menuju desa. Wis bengi iki cah, ojo do playon. Sudah malam, jangan lari-lari ya nak. Terdengar suara nenek-nenek jelas sekali di telinga Surip. Astagfirullahaladzim, astagfirullah, ucap Surip masih memejamkan mata dan mengeratkan genggaman tangannya. Sampai Nanang merasa sakit. Merasa ada yang aneh, Hardi langsung memberikan kode untuk lari. Terengah-engah akhirnya mereka sampai di rumah Hardi. Mereka lupa kalau tujuan mereka adalah pos ronda. Tapi karena kejadian yang Surip alami, justru minat mereka untuk minum sudah hilang. Buatnya mana? Tanya si Hardi. Duh, maaf banget ya, tadi jatuh pas kita lari, jawab si Parmin merasa bersalah. Duh, lu gimana sih? Kok malah dijatuhin? Udah kerja keras lo kita ini, diliatin demit segala juga, tapi malah gak dapet hasilnya, sungut si Surip. Ya semua ini gara-gara lu Sur, jawab Nanang yang sebal.
Dia berpikir kalau Surip penyebab dari semua ini. Ya maaf, soalnya aku juga nggak mau diliatin sama mereka, jawab Surip menyesal. Karena minuman yang mereka beli sudah jatuh dan malas untuk kembali lagi ke sana. Apalagi Parmin bilang kalau tuak itu terdampar ke arah selokan. Jadi percuma saja untuk dicari. Karena malas untuk mencarinya, akhirnya mereka pulang dan memutuskan untuk nongkrong di pinggir desa sisi lain yang masih dekat dengan sungai. Biasanya di sana masih ada orang mancing. Siapa tahu mereka dapat rokok gratis. Waduh, apes. Kok malah sepi gini ya? Ucap Nardi melihat sekeliling. Ya udah, kita kan bawa pancingan. Lumayan kalau kita dapat, kata Nanang dengan semangat. Memang Nanang suka sekali memancing. Bisa seharian tanpa makan, dia berada di sini untuk sekedar memancing. Aduh, aku lihat aja deh, badanku nggak enak ini, ucap si Surya. Segera mereka menyebar di beberapa titik. Sur, lu kenapa sih pas yang terakhir itu? Kata Parmin setelah melempar pancingnya ke arah sungai. Pokoknya ngeri deh, ada yang bicara di telingaku. Suaranya mirip nenek-nenek. Sementara Slamet di sebelahnya hanya memperhatikan. Dia juga bilang, sudah malam jangan lari-lari, jelas si Surya. Kamu sih Sur, di awal juga ngapain ngajak lari? Udah sering kali kita lewat sana juga kan, lagian di sana juga aman-aman aja, jelas si Parmin. Iya ya Min, mungkin aku lagi tadi sial, ucapnya. Kemudian mereka sama-sama diam. Suasana nampak sepi dan sunyi, dan yang terdengar hanya suara aliran sungai yang cukup dangkal. Srek, srek. Suara apa itu, Min? Tanya Surya saat mendengar suara gerakan daun. Hewan mungkin, Sur, ucap Parmin yang masih cuek. Aduh, kita deket yang lainnya aja ya, ajak Surya yang tiba-tiba parno dengan kondisi sekitarnya. Iya, habis ini, jawab Parmin malas. Terlihat di sisi lain, Nardi yang Nanang sedang asik memancing, dan di sana terdapat gurauan kasar yang muncul dari mulut mereka. Sedang Diardi hanya geleng-geleng kepala. Shh, dah, jangan ngomong jorok, nanti penunggu di sini marah lagi, ucap si Ardi. Wah, kamu ini mirip Surip ya, Har, kata si Ardi. Udah dapat. Pulang yuk, udah jam 3 kurang ini, ucap Slamet yang sedari tadi lebih banyak diam. Bentar deh, nanggung ini, jawab si Nanang. Ya kamu suka mancing Nang, tapi aku kan juga ngantuk. Kalau nggak mau pulang, ya udahlah, kamu di sini sendiri aja, ujar Slamet jengkel dengan teman-temannya yang lain yang sudah bersiap-siap untuk pulang. Dengar gak? Kata Nardi. Iya dengar. Brengsek tuh, ada yang lagi kawin di tempat kayak ginian, kata si Nardi. Penasaran dengan sumber suara, mereka berenam akhirnya mengendap-endap. Jangan berisik, kata Parmin yang melihat Surya sedari tadi bersin-bersin. Wah, dingin banget nih. Kalau bersih gua tahan, ntar gua bisa mati lagi, ucapnya. Suara desahan wanita semakin terdengar jelas di telinga mereka. Kayaknya suaranya dari saung itu tuh. Gila mereka main di tengah sawah kayak gini, ujar Nanang penasaran. Ya udah, kita intip aja ya. Surip juga penasaran dengan siapa yang bersenggama di saung itu. Setelah mendekat, mereka heran karena tidak ada siapa-siapa di sana. Terlebih suara tersebut langsung menghilang. Tadi suaranya di sini kan, ucap Nardi keheranan. Iya ya, tadi gue juga dengar kok, kata Parmin yang juga heran. Nah kan, demit lagi, ujar Surya yang terlihat lemas. Hush, ngomongnya dijaga, sahut Nardi yang mulai jengah.
Ah, lu ini dikit-dikit disangkutin dengan demit, dikit-dikit disangkutin dengan demit. Bisa aja mereka tahu kalau kita datang, makanya mereka sembunyi. Namun setelah dicari di sekeliling saung, memang tidak ada seorang pun yang terlihat. Merasa sial, malam itu mereka pernah memutuskan untuk kembali ke rumah. Apalagi subuh akan segera datang. Asu! Ucap Nadi keras. Kaget dengan upatan yang Nadi ucapkan, sontak mereka semua mendatangi Nadi. Kenapa lu? Ucap Slamet. Tuh. Lu lihat ke arah pohon dandu yang ada di dekat mereka. Terkaget dengan apa yang mereka lihat, banyak sekali sosok yang bergantung di sana. Bentuknya pun beraneka ragam, mulai dari pocong hingga kuntilanak. Bahkan ada yang hanya kepalanya saja. Tapi suara yang mereka timbulkan itu begitu bising, seolah menertawakan Nardi dan teman-temannya. Apa tuh? Ucap Nargi yang kaget. Sedang yang lainnya hanya diam mematung melihat kengerian tersebut. Ayo kesini ikut kumpul dengan kita, kata wanita buruk rupa itu. Badannya sudah nampak tak beraturan, lehernya hampir putus. Sadar dengan apa yang mereka lihat, tanpa komando segera mereka berlari tunggang langgang, tidak memperhatikan keadaan sekitar. Berkali-kali mereka jatuh ke sawah, tetapi tidak peduli pemandangan mengerikan itu masih tertancap jelas di ingatan mereka. Aduh, tadi itu apa ya? Parmin ngos-ngosan. Badannya penuh lumpur dan tanah. Gak tahu juga sih aku. Sial banget dah malam ini, gara-gara si Surip ini, kata si Nanang. Pala kau pecah, aku mulu yang disalahin, ujar Surip tidak terima dengan disalahkan dengan kejadian yang mereka lalui. Karena benar-benar lelah, sedang subuh sudah mulai berkumandang, akhirnya mereka semua pulang. Siangnya mereka berkumpul lagi dan sepakat untuk melihat pohon randu itu. Dan setelah sampai di sana, ternyata waktu siang pun pohon randu itu masih terlihat sangat mengerikan. Apalagi ternyata di bawahnya terdapat beberapa sajen yang masih mengering. Memang selama ini mereka semua jarang sekali melewati tempat tersebut. Dan ternyata setelah mereka tanyakan kepada orang-orang yang lebih tua, terdapat rumor bahwa kalau pohon itu sering dijadikan sebagai tempat untuk ritual persugihan.